Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Kitong dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga baik. Selamat datang di Ketok IG Live yang perdana di tahun 2022. Terima kasih banyak sudah bergabung. Pada Sabtu sore ini, aduh ada Kak Fikri jadi malu. Hai Kak Fikri. Hai Kak Bintang. Jadi pada Sabtu sore ini, kalau di Indonesia Timur kita udah sore, kalau di waktu Indonesia Barat masih siang. Saya Koirun Mumpuni akan menemani kalian dalam Ketok kali ini. Dan kita akan diskusi santai dengan teman Kitong yang telah berkontribusi aktif dalam program pemberdayaan, pembangunan komunitas, dan juga kewirausahaan yang semoga dapat bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Nah, hari ini saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Kak Sukma Silawane yang pada tahun 2019 pernah mengikuti program Kitong Bisa Bisnis Bootcamp, jadi alumni kami, dan sekarang sedang mewakili Provinsi Maluku pada ajang Miss Grand Tourism 2021. Jadi di Ketok kali ini kita bakal diskusi mengenai keadaan, perkembangan dan juga potensi kreatif ekonomi dan juga pariwisata di Provinsi Maluku. Tanpa lama-lama lagi kita langsung undang aja Kak Sukmanya. Ini aku sambil lagi ngecek Kak Sukma udah live apa belum. Hai Kak Dian, kita sambil sapa-sapa teman-teman semua. Aku lagi tunggu nih, Kak Sukmanya udah ada apa belum ya? Bentar. Hai Kak Sukma, aku harus ini dulu. Hai Rizal, juga join. Kalian lagi di Aceh atau di mana? Terus ada Kak Grace yang lagi ngajar di ujung salah satu kampung di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hai Kak Grace, apa kabar di sana? Semoga baik. Halo Iwan, yang lagi nggak tahu di mana dia berada. Halo semuanya. Bentar ya, aku lagi ajak Kak Sukma untuk invite Kak Sukma. Udah invite, semoga Kak Sukma juga sudah ini. Hai Kak Grace, nanti kita kapan-kapan ajak Kak Grace untuk cerita perjalanan Kak Grace untuk ngajar di pedalaman gimana Kak Grace, boleh nggak? Ini sambil nunggu Kak Sukma kita, teman-teman juga mungkin ada beberapa pertanyaan nanti, pertanyaan-pertanyaan yang pengen tahu tentang Maluku. Monggo silahkan bisa ditulis di kolom komentar ataupun di kolom di tempat bagian pertanyaan. Wah, Kak Riza lagi di Aceh. Kapan-kapan aku undang ya Kak buat cerita-cerita program-program yang Kak Rizal sedang lakukan di Aceh, ujung Indonesia bagian barat. Mana nih? Aku udah, oh ayo Kak Sukma, udah ada, mau join sebentar lagi. Kalau saya sendiri sebenarnya belum pernah ke Maluku, tapi kalau Maluku Utara udah pernah. Kebetulan Kitong Indonesia tahun lalu kita punya program UMKM di Ternate, ibu kotanya uh, Maluku Utara. Bentar ya. Ini nih, kadang-kadang kalau internet di sana agak kurang bagus. Katanya sih udah coba masuk, tapi belum hadir nih di sini.
Oh iya, ya udah join baru. Menunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu dan tersambung langsung. Hai Kak Sukma, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik, Kak Ipung. Kak Ipung apa Lu lagi di kabar? mana nih posisi? Alhamdulillah sehat. Kebetulan aku baru kembali dari Papua Barat dan sekarang lagi di Jakarta. Dan lagi ini sih kalau di Jakarta agak naik ya COVID-nya, jadi lebih berhati-hati dan jadinya kerjanya dari rumah kayak gitu. Kalau kamu gimana? Sekarang posisi di mana? Lagi di Sorong, daerah Sorong sih, Kak. Oke, Dan ini salah satu gimana salah gimana? satu kafe milik kakak saya sih. Lagi di kafe milik kakak Oh saya. gitu. Oke Ya, oke. Jaringan aman ya jaringan? Jaringan aman kah? aman Kak, Kedengeran aman. nggak suara? Oke, Aman. oke, oke. Nah, karena tadi teman-teman juga udah pada penasaran nih tentang topik diskusi kita kali ini, topik diskusi kita bareng Kak Sukma Silawane. Hari ini kita bakal diskusi tentang keadaan, perkembangan, dan juga potensi ekonomi kreatif dan pariwisata di Provinsi Maluku. Nah, jadi sebelum diskusi, boleh perkenalin diri dulu dong Kak Sukma. Mungkin ada beberapa teman-teman Kitong yang masih belum kenal, dan apa aja nih kesibukannya sekarang. Silahkan. Baik. Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman Kitong semua. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk diskusi bersama dengan Kitong Indonesia terkait turisme yang ada di Maluku, juga ekonomi kreatif. Perkenalkan, nama saya Sukma Hananingrum R. Silawane. Saya merupakan alumni Kitong Business Bootcamp di tahun 2019 dan saat ini saya menjabat sebagai Miss Grand Tourism Maluku 2021. Wah, udah lama banget aku nggak ketemu kamu loh. Sekarang tuh udah jadi Miss Grand Tourism. Boleh cerita sedikit nggak sih apa sih Miss Grand Tourism itu? Jadi Miss Grand Tourism itu udah didirikan tahun 2015 gitu Kak Ipung. Nah, ini fokusnya memang untuk membantu mengembangkan potensi pariwisata lewat promosi. Kita sebagai finalis ini diharapkan bisa menjadi agen promosi untuk pengembangan pariwisata di daerah masing-masing. Dan nanti insya Allah salah satu yang terpilih dari kita dikirim ke ajang internasional seperti itu. Oh, oke oke. Aku dengar-dengar, jadi kamu tuh menjabatnya lagi menjabat sekarang atau gimana sih kemarin soalnya pas lagi tanya, Kak, boleh dong ngomongnya tapi jadwalinnya sebelum karantina gitu kan bilangnya. Nah Iya. itu tuh gimana sih maksudnya? Coba coba. Jadi persiapannya Sukma saat ini itu lagi sibuk untuk ngurusin kegiatan nanti di karantina tanggal 9 sampai 12 Februari. Itu untuk final penentu siapa winner dari Mister dan Miss Grand Tourism Indonesia. Kalau untuk saat ini memang kita lagi menjabat 1 tahun ya dari 2021 sampai 2022 mendatang tahun ini. Dan ada juga program-program kerja yang kita sudah canangkan bersama Dinas Pariwisata di Maluku. Seperti itu sih Kakak. Oh gitu. Jadi nanti tinggal lo apa namanya penobatannya ya setelah Iya. 12 Jadi Februari itu. jadi kita semua dari tiap provinsi udah ada wakilnya nih Kak Ipung. Nah, kita nanti Mhm. sama-sama kumpul di Semarang untuk grand final memperebutkan juara satunya. Oke, semoga berhasil ya Sukma ya untuk lombanya, kompetisinya dan bisa mengharumkan Provinsi Maluku tentunya. Nah, lanjut ya Amin. kita sekarang. Sekarang kita mau nanya nih, Sukma, gimana sih perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Maluku? Dan gimana sih dampak COVID karena COVID sekarang ini? Baik Kak Ipung. Sukma rasa COVID-19 ini bukan untuk cuman sektor pariwisata saja ya. Kita banyak sektor yang kena dampak dari pandemi ini. Dan pariwisata menjadi salah satunya yang saat ini lagi
bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif untuk gimana pariwisata bisa bangkit. Sukma harap sih di Provinsi Maluku bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia Timur yang juga meskipun terkena dampak COVID, dampak pandemi, tidak menutup kemungkinan bisa bangkit, bisa pulih, dan lebih memfokuskan untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Maluku, karena Maluku sendiri memiliki banyak sekali potensi wisata yang harus diperkenalkan di Indonesia maupun di mancanegara. Nah, dengan topik objek wisata di Provinsi Maluku, aku sendiri suka banget jalan-jalan, dan aku yakin teman-teman Kitong di sini juga suka banget jalan-jalan. Tapi kan selama COVID ini ada restriction atau lebih dikurangin gitu kan, untuk pergi ke luarnya gitu, dan jalan-jalannya jadi lebih sulit. Nah, kenalin dong beberapa objek wisata yang menjadi kebanggaan Provinsi Maluku. Apa aja sih? Oke, benar banget, Kak. Jadi betul-betul yang memang COVID itu kan menghambat kita ya, menghambat para pelancong untuk berkunjung ke objek wisata yang ada, seperti itu. Dan Sukma sebagai Miss Grand Tourism menyarankan ataupun mempromosikan pariwisata yang ada di Maluku, yaitu di Tanimbar Cay. Ada pasir putih yang terhalus di dunia, itu wajib kunjungi. Meskipun Sukma sendiri belum pernah ke sana ya, tapi satu hari semoga bisa ke sana. Dan ya, yang kedua adalah Pulau Banda. Pulau Banda tuh menyimpan segala macam objek wisata yang ada. Mau wisata religi, wisata sejarah, wisata kuliner karena rempah-rempah banyak di sana, dan juga budaya yang luar biasa banyak ya di Maluku. Kemudian yang ketiga, kalau di Ambon sendiri, Sukma kemarin sempat buat video pariwisata di Paralayang. Nah, itu Paralayang sampai 3 jam, tapi akan view yang luar biasa yang bisa kita lihat kayak dari atas gunung Paralayang, kita bisa lihat seluruh Maluku, seluruh kepulauan yang ada di Maluku, seperti itu sih. Jadi kayak memang kalau teman-teman yang mau berkunjung ke Maluku dan batasnya cuma di wilayah Ambon, cobain ke Paralayang. Bagus banget Paralayangnya. Oke. Jadi wisata bahari, wisata gunung, terus juga kalau misalnya di kota-kota juga banyak tempat-tempat yang wajib dikunjungi ya bagi para pelancong. Teman-teman Kitong juga kalau misalnya lagi ke Ambon ataupun ke Provinsi Maluku bisa datangi. Pasti seru banget. Aku udah nggak sabar. Ya. Aku baru sampai Maluku Utara, Ternate, dan Tidore gitu, daerah situ, belum ke Ambon juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ada kesempatan dalam tahun ini ya ke Maluku. Nah, kalau misalnya apa lagi nih? Semua tahunya dari ekonomi Maluku Utara ya. Semua tahunya ada produk dari Indonesia tuh di Maluku Utara. Bisika kapan nih ke Malukunya? Sama kapan kembangin produknya di Maluku kayak gitu. Maluku banyak sekali. Nanti kolaborasi. Nah, iya, kolaborasi. Nanti bisa kolaborasi ya. Sip. Kalau misalnya dari ekonomi kreatifnya gimana, Sukma, di Provinsi Maluku? Oke, untuk ekonomi kreatif kan dulu kita bisa kenal ekonomi kreatif itu, ekonomi itu hal-hal yang cuman berbau gimana kita membuat produk itu dan menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang, hanya sebatas itu. Setelah adanya ekonomi kreatif, kita dituntut untuk bagaimana bisa menciptakan nilai-nilai kreatif, menambahkan nilai-nilai kreatif dari sebuah produk. Dan alhamdulillahnya Sukma sangat bersyukur karena wilayah Maluku sendiri, para masyarakatnya sudah mulai banyak ide-ide kreatif. Salah satunya, Ambon kan udah jadi kota of music ya Kak. Nah, itu berpeluang sekali untuk menciptakan ekonomi kreatif karena di para seniman itu, para musisi, mereka kan membutuhkan alat musik. Alat musik salah satunya dari bambu, suling bambu, dan itu membuat peluang kerja untuk masyarakat sekitar, membuat suling, dan juga menciptakan lingkungan yang go green, yang ekonomis sekali. Jadi ketika mereka memakai bambu untuk membuat suling,
itu juga mereka bertanggung jawab untuk menanam kembali. Dan menurut saya itu salah satu contoh ekonomi kreatif pemberdayaan masyarakat setempat sih. Oh, oke. Jadi di sana ada ya salah satu fakta menarik juga setelah tadi Sukma juga sempat bilang kalau misalnya Ambon adalah kota musik, itu ditetapkan sebagai kota musik oleh UNESCO di tahun 2019. Memang kita memang tahu ya kalau di Indonesia Timur tuh kalau banyak anak-anak tuh memang kreatif tuh kalau untuk masalah seni gitu, musik dan lain-lain. Nah, senang banget bisa dengar salah satu gagasan atau program yang menarik banget ini tentang bikin suling tadi yang Sukma bilang, suling lalu juga bisa nanam pohon juga ya. Jadi ada dampaknya tuh ke masyarakat juga dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan, lalu juga ke lingkungan juga ada. Iya. Wah, jadi itu sekarang program yang sedang lagi dilakukan sama Sukma atau yang sudah ada atau gimana? Yang sudah ada di Maluku, Kalau untuk Sukma sendiri, programnya advokasi yang Sukma bawa ini pariwisata ramah disabilitas, Kak. Oh, boleh dong cerita gimana coba? Lebih coba ceritain lebih lanjut. Jadi Sukma kan udah gabung sebagai teman dengar di komunitas Tuli Sorong. Kemudian Sukma berkesempatan mewakili Provinsi Maluku karena memiliki darah Maluku. Dan alhamdulillah ini merupakan satu kesempatan pengalaman luar biasa karena mewakili provinsi tercinta. Dan juga ketika saya membawakan advokasi ini, saya melihat kondisi langsung di Maluku. Dan saya rasa dengan advokasi ini kita bisa menyentuh dan menciptakan pariwisata yang ramah disabilitas karena saat ini kan Indonesia lagi menuju inklusif ya Kakak. Mengapa tidak saya sebagai salah satu wakil Maluku membawakan pariwisata ramah disabilitas, juga membuka ruang untuk teman-teman disabilitas dapat menikmati keindahan alam di Indonesia. Seperti itu, Kak. Nah, ininya apa advokasinya selain jadi mendorong Provinsi Maluku untuk lebih tempat-tempatnya lebih ramah disabilitas agar lebih inklusif begitu ya. Nah, apa aja nih yang contoh-contoh bisa dikasih tahu nggak teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang masih apa sih maksudnya ramah disabilitas, inklusif? Iya, jadi advokasi yang Sukma bawakan tentang ramah disabilitas. Bagaimana menciptakan pariwisata ramah disabilitas. Di sini Sukma nyinggungnya sih tentang fasilitas, infrastruktur, sarana, kemudian bahasa isyarat. Karena yang kita tahu bersama, teman-teman disabilitas juga ada di lingkungan kita. Gimana kita bisa merubah stigma negatif terhadap kehadiran mereka, gimana kita bisa membuat dan membuka peluang kerja untuk mereka, melatih mereka. Dan di sini bukan cuma advokasi yang Sukma bawakan ataupun semata-mata karena mengikuti Miss Grand Tourism ini, tetapi Sukma juga turut andil untuk gimana teman-teman memperdayakan teman-teman yang basicnya itu memang disabilitas ya. Salah satunya Sukma boleh cerita sedikit, ada teman tuli Sukma, dia makeup artist MUA yang luar biasa hebat. Dan Sukma rasa satu-satunya cara untuk kita bisa membuat mereka menuju Indonesia yang inklusif adalah memberi ruang yang sama agar teman-teman gak merasa perbedaan itu ada. Setuju. Jadi memang kita harus memberi ruang ya biar teman-teman semuanya bisa bersinergi bersama dan sama-sama akhirnya kita bisa menuju Indonesia yang lebih inklusif. Ini menarik banget soalnya sekarang kalau misalnya dilihat ya di tempat beberapa fasilitas umum, kalau di Jakarta kita udah lihat ya ada beberapa tempat tuh yang misalnya udah ada apa ya kayak bantuan untuk teman-teman yang misalnya buta gitu atau misalnya ada beberapa inisiasi dari teman-teman komunitas gitu kalau di Jakarta tuh yang memang fokus terhadap membantu teman-teman yang disabilitas. Wah, oke. Sangat mulia banget Sukma, semoga ini tapi menarik banget itu hal yang masih kurang kan, apalagi di Indonesia Timur gitu, belum banyak dibicarakan. Nah, kalau boleh nggak cerita sedikit tadi ngomongin tentang disabilitas dan juga ekonomi kreatif dan juga tadi pariwisata.
tadi uh, apa namanya Sukma sempat bilang tentang teman dengar. Nah, itu tuh teman dengar tuh apa sih gitu? Oke, teman dengar itu sebutan untuk kita, orang yang bisa dengar, atau mungkin normal ya, itu teman dengar, istilahnya teman dengar. Sukma selalu mengatakan ke semua orang kalau Sukma itu teman dengar, karena kalau klasifikasi JBI sendiri itu kan ada sertifikasinya ya Kak, ada pelatihan sampai dia bisa menjadi JBI. Sedangkan kalau untuk kita seperti Sukma maupun Kak Ipung itu sebutannya teman dengar yang tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat dan mengerti akan bahasa isyarat. Jadi bisa berkomunikasi dengan teman tuli. Dan satu lagi, Sukma mau informasikan juga mengajak teman-teman semua yang nonton live Instagram hari ini di Kitong Indonesia, sangat-sangat mohon ya jangan sampai teman-teman menyebut teman-teman tuli sebagai tunarungu karena mereka punya identitas dan mereka bangga menjadi dengan sebutan tuli. Jadi kalau teman-teman ketemu mereka lebih baik teman-teman mengatakan kamu tuli. Jangan pernah bilang mereka tunarungu. Seperti itu sih yang suka sampaikan. Oke. Nah, tadi juga jadi kita bilangnya kita ini teman dengar, terus teman-teman yang ini bilangnya teman tuli gitu ya, Sukma. Dan bisa teman-teman mungkin juga tadi Sukma juga sudah mengajak menghimbau teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang ingin belajar bahasa isyarat dan lain sebagainya bisa ikut komunitas-komunitas teman dengar gitu ya, ada di apa namanya di provinsi masing-masing. Setahu aku tuh biasanya udah ada komunitas-komunitasnya, jadi teman-teman bisa juga bergabung dan ingin tahu lebih banyak gitu kan tentang teman-teman disabilitas gitu. Ini menarik banget, apalagi nih Sukma gagasan-gagasannya Sukma ramah disabilitas. Terus mungkin ada lagi yang Sukma lagi sedang lakukan dalam mempromosikan tourism dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Maluku. Untuk saat ini Sukma fokusnya advokasi itu aja kayak untuk pariwisata ramah disabilitas dan memang kemarin adalah 1 minggu karena 1 minggu ya Sukma ada di Maluku jadi Sukma rasa waktunya terlalu singkat dan insya Allah Sukma akan kembali ke Maluku lagi. Sukma mau mengumpulkan teman-teman disabilitas bagaimana kita bisa bersinergi untuk menciptakan peluang-peluang kerja yang ada karena jujur untuk Indonesia Timur sendiri akses pariwisata ramah disabilitas itu belum terlalu banyak. Mungkin ada di beberapa fasilitas umum, tapi untuk masyarakat sendiri membuka diri, membuka peluang untuk para teman-teman disabilitas itu belum ada. Di sini adalah PR kita bersama dan Sukma harap menjadi wakil Maluku bisa juga menjadi tolok ukur untuk Indonesia Timur lebih peduli terhadap teman-teman disabilitas. Menarik banget. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi nonton juga ingin tanya-tanya terkait pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata yang ramah disabilitas, silahkan bisa ditanyain, komen langsung, atau tanyain di pertanyaan box pertanyaan ini. Kalau nanti aku bisa bantu untuk ditanyain langsung ke Sukma juga. Duh, menarik banget dan juga sangat mulia banget ini visinya Sukma gitu dalam mengadvokasikan buat teman-teman yang disabilitas. Juga kemarin kami juga sedikit terlibat dengan program dengan teman-teman disabilitas juga. Dengan membantu mereka membuat produk dan agar mereka bisa berdaya gitu dengan menjual produk-produk mereka seperti kayak ngerajut gitu, ada yang ngejahit. Waktu itu kami melakukan pelatihan secara online Sukma di Lampung, Bandung dan juga Jogja waktu itu, atau Solo ya, aku lupa. Tapi maksudnya waktu itu kita mengajarkan teman-teman fasilitator dari komunitas gitu untuk membantu mereka biar mereka bisa membuat produk dan akhirnya berdaya gitu, bikin UMKM sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Sukma sendiri, kira-kira kalau dari tadi ekonomi kreatif, UMKM di observasi Sukma nih, perkembangan UMKM di Maluku, Provinsi Maluku seperti apa?
Sukma sangat apresiasi ya Kak terhadap UMKM ide-ide kreatif dari masyarakat lokal yang ada di Maluku. Salah satunya Sukma ketemu dengan produk kue sagu, kue olahan yang di packaging yang produk kemudian ada brandnya, ada mereknya dan sudah dipublikasikan, sudah dijual luas di luar Maluku. Kemudian ada juga kopi Buana, kopi yang dari khas Maluku yang campurannya itu kayak kopi Arabik dan sedikit rempah-rempah. Sukma harap sih selain tenun Maluku yang sudah diketahui banyak orang, kemudian kue sagu, kemudian kopi, mungkin ada lagi ide-ide kreatif dari masyarakat Maluku untuk menciptakan apa nih mungkin sumber daya alam apa yang bisa dikelola bersama dan bisa menjadi salah satu oleh-oleh atau produk lokal yang dipublikasikan di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Dan saat ini juga Sukma sangat bangga terhadap Provinsi Maluku karena kita lagi mengadakan Baileo Exhibition di Makassar untuk memperkenalkan produk-produk UMKM milik Maluku dan juga untuk menarik investor bisa berkunjung dan menanam modal untuk usaha di Maluku. Jadi memang luar biasa bagaimana pemerintah, dinas setempat maupun masyarakat untuk mengapresiasi dan mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Maluku. Seperti itu, Kak. Jadi sudah banyak ya, tadi dari ceritanya, penjelasannya Sukma, sudah banyak yang, dan semakin banyak lagi teman-teman pelaku UMKM, pelaku usaha kreatif yang sudah melakukan dan melakukan usaha dan mengembangkannya gitu. Apalagi udah banyak exhibition juga dan lain-lain. Ya, jadinya memang harus ada tadi salah satu poinnya Sukma juga bersinergi ya, Sukma ya, berkolaborasi antara UMKM, swasta dan juga dinas setempat gitu kan, akan untuk biar bisa memajukan ekonomi lokal ya Provinsi Maluku dan bisa akhirnya kompetitif gitu kan, bisa bersaing di kancah nasional maupun mancanegara yang tadi Sukma juga sudah sempat singgung. Menarik, aku jadi pengen banget ke Maluku, apalagi tadi Sukma cerita tentang K gitu kan, Pulau K, terus Pulau Banda. Selalu dengar tapi belum sempat ke sana. Mudah-mudahan ada kesempatan. Mungkin ada tempat lain. Iya nih, Sukma, tempat lain gitu, tempat wisata lainnya yang masih pengen dikenalkan ke teman-teman semua. Ada salah satu di wilayah Ambon juga, di Hila. Kemarin juga Sukma sempat ke sana dan updatean terbaru para pemuda di Hila, Maluku Tengah itu lagi renovasi gereja tertua, Kak Ipung. Gereja tertua di sana. Dan yang Sukma rasakan dari keunikan Maluku adalah pelagandongnya, di mana kita memang betul-betul menjaga untuk silaturahmi antar perbedaan agama itu kayaknya menurut saya hanya orang-orang yang sedang menggiring opini untuk perpecahan, tetapi kenyataannya di Maluku sangat-sangat menjaga toleransi, di Maluku sangat-sangat memperkaya diri mereka dengan rasa persaudaraan, pelagandong. Dan jadi saya sarankan ke Kakak Ipung, Kak Bintang kalau nonton juga, Kak Iwan, pokoknya teman-teman tim Kitong Indonesia, kalau datang ke Maluku nanti kita tur bareng, pokoknya kita tur bareng sekalian, Sukma juga ikutan jalan-jalan. boleh. Nanti kita yang ada, ya kan. Siap-siap, harus sama orang lokal, kalau enggak kan kayak nggak tahu kan tempat-tempat yang menarik gitu kan, soalnya biasanya kan cuma ngecek-ngecek gitu kan di internet, terus habis itu cuma datangnya ke tempat-tempat turis, padahal kan sebenarnya banyak banget gitu tempat yang perlu dieksplorasi yang tadi ya masih kayak kurang gitu waktunya kan kalau misalnya mau eksplorasi Indonesia Timur, karena bener-bener bagus banget, cantik banget, dan ya Indonesia kaya sekali gitu kan, potensi alamnya. Ya. Nah tadi sempat juga Sukma juga cerita tentang rempah-rempah gitu kan, potensi alam dari rempah-rempahnya di Maluku. Nah ini apa aja sih Sukma, boleh diceritain nggak? Rempah-rempah yang ada tuh kan banyak Kak ya. Kalau Pulau Banda sendiri khasnya itu pala banda. Kemudian di kampung Sukma nih
orang Seram, orang Maluku Hmm. Tengah, dan di kampungnya Sukmo tuh penghasil cengkeh. Penghasil cengkeh. Hmm. Jadi menurut saya mungkin kita bisa ya untuk teman-teman Maluku bisa bekerja sama dengan kita Indonesia ciptakan apa nih yang bisa diubah dari rempah-rempah yang ada di Maluku. Karena saya rasa pengalaman melalui bootcamp bisnis dari Kitong Indonesia, saya menciptakan produk-produk yang sampai saat ini masih ada sih. Jadi saya rasa untuk kerjasama dengan Kitong Indonesia di Maluku, ciptakan produk-produk lokal suatu hari nanti ya mudah-mudahan ya kakak. Ya, Oh ya, amin, iya, amin, amin. jadi bukan cuma Maluku Utara aja nih kakak, Maluku juga dong, tolong Maluku itu paling banyak Oke. potensinya kak. Ayo di Maluku kak kembangin kak. Ya, nanti aku bilang sama tim ya. Nanti insya Allah Siap. ada kita plankan untuk apa namanya bekerja sama dan melakukan program di Maluku. Tadi semua udah bilang, udah sempat semua udah sempat bilang dan aku juga udah sempat ini bilang juga kalau misalnya Sukma waktu tadi 2019 ya pertama kali kita ketemu itu Sukma bergabung dalam program Kita Bisa Bisnis Bootcamp waktu itu ya. Flashback dikit. Iya. Dan waktu itu kita melakukan training intensif mengenai ya melakukan bisnis lah gitu ya. Kita belajar bareng-bareng selama 3 hari, lalu melakukan mentoring setelah itu. Nah waktu itu Sukma akhirnya mendirikan Bekalku Sorong. Nah Iya. boleh nggak cerita sedikit perjalanannya Sukma dari program bisnis terus bikin bisnis, jadi Sukma sendiri adalah pelaku ekonomi kreatif. Iya. Terus habis itu akhirnya sampai sekarang, boleh sedikit nggak cerita? Iya, jadi di tahun 2019 kan Sukmo berkesempatan untuk jadi salah satu yang diajar langsung dari Kitong Bisa. Saat itu dengan teman-teman kelompok kita buat bantal sera ya, saya masih ingat sekali bagaimana isi bantal itu dari plastik-plastik yang kita diperkecil ya guntingannya ukurannya diperkecil dan menjadi sebuah untuk isi bantal itu bantal sera dan semoga akan direalisasikan lah ide kita saat itu. Kalau untuk bekalku sendiri, karena Sukma pelajari dari bagaimana mengembangkan bisnis itu sendiri, mulai dari menciptakan ide, terus meriset ini apa saja peluang-peluang bisnis yang bisa kita ciptakan, kemudian bagaimana kita mengemas produk itu, bagaimana kita mempromosikannya, dan itu semua Sukma dapatkan di Kitong Bisa waktu itu ikut bisnis bootcamp. Dan sedikit cerita awal mula kenapa sih sampai Sukma bisa menciptakan bekalku. Waktu itu Sukma kerja dan selalu makan di warung, makan di luar ya. Dan itu sangat boros menurut saya. Jadi saya berinisiatif bagaimana kalau membawa bekal saja ke kantor. Tapi karena memang hobi saya masak, suka masak dan beberapa orang mengakui bahwa masakan saya lumayan enak lah ya. Jadi saya bilang kenapa tidak untuk mencoba membuat sebuah produk, membuat sebuah brand dengan nama Bekalku yang isinya tuh ayam geprek, pokoknya makanan-makanan yang istilahnya seperti cepat saji tapi masih diolah dulu. Kayak gitu Kak. Cuman saat ini memang jujur salah satu tantangan dari kita yang pelaku usaha adalah gimana konsisten dan bagaimana kita tetap fokus terhadap strategi kita dalam mengembangkan usaha. Sukma sendiri masih belum berhasil untuk hal itu karena belum bisa membagi waktu dengan baik antara kantor dan mengembangkan usaha. Jadi saya pikir untuk saat ini mungkin saya akan fokus juga untuk kembali mengembangkan usaha bekalku karena saya melihat wow ini pasar yang sangat menjanjikan. Ya, aku masih ingat banget soalnya pertama kali cerita-cerita tentang bekalku, terus habis itu Sukma kayak ya udah Sukma aku telepon ya, terus habis itu telepon, terus habis itu bikin logo bareng, kamu nanyain apa mengenai tanggapan tentang Kak, kalau aku bikin ini gimana rasanya kayak gini gimana gitu-gitu kan. Jadi aku bener-bener sebenarnya aku kembali lagi Kak, aku
aku apresiasi banget Sukma, luar biasa, terima kasih banyak. Alhamdulillah banget, aku juga senang banget apa yang kita ajarin waktu itu bener-bener dipraktekin sama Sukma dan akhirnya bermanfaat banget sampai sekarang gitu. Apalagi Sukma juga sekarang terlibat jadi Miss Grand Tourism dan Miss Grand Tourism yang akhirnya jadinya banyak ini ya, berinteraksi dengan pelaku usaha lainnya juga kan, karena kan pariwisata itu nggak jauh-jauh juga dari banyak UMKM kan yang mendukung juga ekonomi lokal tersebut. Jadi aku juga makasih banget loh, aku seneng banget, bersyukur banget Sukma bisa mempraktekkan dan juga mendapatkan banyak manfaat dari program tersebut. Dan mungkin ini juga salah satu, sebenarnya aku juga mau apresiasi juga, aku masih ingat banget, karena Sukma kan tinggalnya di satu pulau ya, dan habis itu, iya kan, nama pulaunya apa aku lupa. Iya bener-bener. Sekarang masih tinggal di situ apa enggak? Masih tinggal. Iya kan. Nah, Sukma di situ dan aku ingat banget harus bawa motor ke atas. Gimana sih Sukma, ceritain dikit dong. Mungkin aku malah salah nanti ceritanya. Mungkin bisa ceritain sedikit gimana kamu tuh benar-benar bekerja keras gitu untuk bekerja, untuk usaha, terus habis itu juga mengembangkan diri kamu. Maksudnya kamu selalu melihat potensi juga kan, mengembangkan diri kamu gitu kan, dengan mencoba berbagai hal lainnya gitu. Kamu juga kan ambasador juga di sekolah, di kuliah kamu, di universitas kamu gitu kan. Nah, itu boleh nggak sih ceritain sedikit kayak mungkin teman-teman di sini mungkin ini agak off topic sedikit, tapi aku soalnya selalu amazed banget gitu, kayak dedikasi kamu yang luar biasa untuk dari satu pulau ke pulau besar gitu kan, untuk bisa kerja, coba cerita dikit, karena kamu tiap hari kan harus pulang pergi kayak gitu naik tiap kapal, iya naik perahu. Coba cerita sedikit. Jadi Kak, 2014 itu Sukma sama teman-teman SMA kita buat film dokumenter tentang dom yang tersisa. Jadi kalau teman-teman pada penasaran gimana sih aktivitas Sukma sehari-hari, boleh tuh nonton Dom yang Tersisa, Eagle Junior Documenter Camp dari Metro TV. Jadi Sukma memang nyebrang dari kota Sorong ke Pulau Dom karena Sukma lahir besar di Pulau Dom. Jadi memang transport satu-satunya adalah Johnson, kapal laut. Jadi setiap hari harus pulang pergi menyeberang lautan untuk menggapai mimpi. Dan Sukma juga punya prinsip dalam hidup, kalau masih muda masih bisa untuk mengembangkan diri, dan ilmu itu bisa dicapai, bisa kita dapat tanpa mengenal batas usia sih. Jadi dimanapun ada sebuah perkumpulan yang itu baunya berbau positif, kemudian ada sebuah komunitas baru, Sukma mencoba untuk membuka diri, berkenalan, dan membaur di komunitas tersebut. Jadi betul-betul untuk menambah pengalaman Sukma kayak gitu. Ya, wawasan. Nah, jadi teman-teman, Dom itu masih masuk Papua Barat ya, Pulau Dom itu, dan secara wilayah di Sorong Raya ya masuknya ya. Nah, itu berapa lama dari Dom ke Sorong tuh kalau misalnya naik Johnson? Sekitar 5-10 menitan lah ya Kak. Itu kalau itu kalau nggak ada trouble masalah mesin macet ya. Kalau ada mesin macet, kita nanti akan terapung-apung di lautan. Iya. Ya pokoknya banyak lah ininya ya, pengorbanannya yang harus dilakukan gitu untuk menuju ke ibu kota provinsi, bukan ibu kota sih, iya kan Sorong, bukan Manokwari ya ibu kotanya. Iya, ke kotanya gitu kan, ke kota, terus habis itu akhirnya Sukma dengan berbagai banyak aktivitas gitu kan. Ingat banget pertama kali Sukma bilang kayak, Kak, aku mau bikin kuliner ekonomi kreatif gitu. Gimana Sukma ininya, padahal kan kerja juga. Iya, pokoknya bawa udah pre-order dan lain-lain, jadi luar biasa banget sih. Semoga sayang banget mungkin sekarang lagi vakum dengan banyak rutinitas dan kerjaan Sukma juga. Mudah-mudahan nanti bekalku bisa terus ini ya Sukma tetap dilanjutin lagi. Tadi Sukma juga bilang mau fokus lagi gitu. Balik lagi.
nggak kerasa loh udah lebih dari 40 menit kita ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang mau ada pertanyaan atau misalnya itu silakan langsung aja um, untuk ditanyakan langsung ke Sukma, atau pertanyaan general aja sih teman-teman, terserah apa aja. Silakan kalau mau ditanyakan. Nah, tadi kita udah nanyain tentang aktivitas Sukma sekarang, flashback dikit tentang yang kita sudah pernah lakukan bersama. Nah, kira-kira ke depannya nih, Sukma, ke depannya melalui apa yang sekarang Sukma lagi kerjakan, itu rencana Sukma apa aja? Dan khususnya mungkin untuk memajukan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Maluku. Baik, untuk kedepannya, Sukma punya agenda tetap memfokuskan untuk pengembangan advokasi Sukma, pariwisata ramah disabilitas di Maluku, dan setelah mengikuti kegiatan ataupun grand final di Semarang nanti, Sukma akan kembali ke Maluku, semoga bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk bagaimana bisa bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas yang ada di sana, membuat komunitas, kemudian memperdayakan mereka. Jadi memang fokusnya Sukma setelah ajang Miss Grand Tourism ini, Sukma akan mengembangkan advokasi di wilayah Maluku. Seperti itu, Kakak. Dan kegiatan-kegiatan lainnya ya dilanjutin tadi untuk biar mencapai Indonesia inklusif ya, dan juga Provinsi Maluku yang inklusif. Semoga semoga sukses, semoga lancar semua agenda-agendanya Sukma, ya kan, dan senang banget juga nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi juga Sukma, apalagi dalam isu disabilitas gitu kan, karena kami juga atau sangat ingin juga gitu untuk membantu dan berperan dalam mencapai Indonesia yang lebih inklusif. Nah, mungkin akhir mungkin tadi udah ngomongin tempat-tempat wisata, rempah-rempahnya apa aja, potensi ekonomi kreatif. Yang belum adalah makanan nih, Sukma. Kulinernya belum disebutin. Nah, kulinernya apa sih kalau misalnya di Maluku yang buat teman-teman harus coba? Sorry Kak, signalnya mungkin lagi gangguan, boleh diulang? Kulinernya kira-kira kuliner apa aja rekomendasi dari Sukma nih yang harus dicoba di Maluku? Kuliner yang pasti ikan bakar. itu ikan bakar, tapi apa nih yang membedakan ikan bakar di Maluku sama sambal colo-colo? Ikan bakar sambal colo-colo sih itu enak banget. Kemudian banyak Kak kalau bicara tentang kuliner ya, meskipun wilayah gugusan Indonesia Timur agak-agak sama sih menu-menu kulinernya, tapi di Maluku sendiri ada nasi kuning. Wow, nasi jadi lapar nih Kak. Ada nasi kuning, ada ikan bakar sambal colo-colo. Kemudian ikan kuah kuning yang dengan dia punya kuah yang sangat kental, bumbu kuah kuning yang sangat kental. Kemudian ada papeda, pada umumnya kan di wilayah Indonesia Timur seperti itu ya, makanan khasnya sagu. Dan juga kita boleh datang ke Ambon, kita boleh ke Omatin. Dia itu salah satu pelaku usaha di usia yang sudah lansia ya, Oma sudah lansia, tapi Oma itu setiap harinya buat sagu Kak. Dia buat sagu dan ini yang menurut Sukma boleh nih kita sentuh nih, karena sagunya beliau tuh sagu sagu gula merah, sagu porna, sagu gula merah, dan itu belum ada, istilahnya belum pakai brand ya, belum ada merek, tapi semua orang yang ada di Ambon ketika berkunjung ke Ambon itu istilahnya wajib untuk mencicipi sagu dari Omatin kayak gitu. Dan Sukma rasa kalau Kakak Ipung, teman-teman Kitong Indonesia berkunjung, boleh nanti ke kediamannya Omatin, kita rasa sagu porna, sagu yang langsung dari tungku, yang masih panas-panas, yang nikmatnya luar biasa kan gitu. Mantap, aku jadi lapar ya. Jadi lapar nih sore-sore.
Paling enak tuh mungkin sama teh juga nggak sih, teh panas gitu, enak ya. Teh panas, Langsung terus apalagi pandang, pisang goreng gitu ya Kak. Habis itu pisang goreng, sambal, wah. iyo, terus Autan, pandang laut lagi tuh, wah, ya langsung seberang laut, ampun. aduh mantap. Mantap banget gitu. Enak sekali itu. Oke, dan nggak terasa udah di penghujung acara nih Sukma, udah hampir Hmm. sejam kita ngobrol-ngobrol. Jadi untuk menutup terakhir dari pembicaraan kita, boleh nggak Sukma mungkin berbagi pesan terakhir bagi teman-teman Kitong mungkin yang lagi sedang menjalankan usaha atau lagi baru mau terjun ke usaha dalam bidang ekonomi kreatif atau pariwisata, mungkin ada sedikit pesan-pesan atau ke teman Kitong semua? Baik Kak, Sukma mungkin kasih pesan di sini untuk teman-teman yang belum memiliki usaha. Istilahnya kalau orang belum, berarti kita harus memberitahu, mengedukasi secara personal apa saja sih kiat-kiat untuk membangun usaha itu, kemudian bagaimana manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengembangkan sebuah usaha, itu mungkin yang akan Sukma lakukan kepada teman-teman yang belum memiliki usaha. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah memiliki usaha, yang pertama sih niat, karena niat akan membuat kita lebih fokus terhadap strateginya kita, terhadap tujuannya kita. Kemudian bagaimana kita bisa mampu mengembangkan produk-produk kita. Karena bisa saja produk yang kita ciptakan akan sama dengan para pelaku pengusaha lainnya. Tetapi bagaimana kita bisa menambah sebuah ide, menambah nilai itu yang membuat kita punya produk itu berbeda gitu, berbeda dari produk-produk lainnya, baik segi rasa maupun packaging, dan itu adalah PR bagi teman-teman yang sedang melakukan usaha, yang sedang mengembangkan usaha. Satu lagi, tetap semangat karena saat ini kita sebagai saat ini teman-teman yang memiliki usaha maupun berstatus wirausaha, kita memiliki peluang besar untuk sukses karena sukses bukan diukur dari pekerjaan, tetapi sukses bagaimana teman-teman bisa mencapai tujuan dalam hidup dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Ya, makasih loh Sukma, terima kasih banyak udah mau bergabung dalam Kitong Talk kali ini, perdana di tahun 2022. Iya, benar. Semoga terima kasih banyak atas waktunya dan juga banyak banget nih, terinspirasi banget apalagi dengan advokasinya Sukma dengan ramah disabilitas di bidang pariwisata ya, tadi Sukma udah sempat ceritakan. Semoga teman-teman semua kitong yang mendengarkan ini diskusi sore kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi banyak teman-teman semua. Aku terima kasih banyak Sukma, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga kita bisa ketemu lagi. Iya, dan ketemu secepatnya. Salam buat keluarga ya Sukma, sehat-sehat. Di notis ya Kak, secepatnya. Siap. Terima kasih sekali lagi teman Kitong semua. Sampai ketemu lagi di Kitong Talk selanjutnya. Kalau gitu aku dan Sukma undur diri. Sampai ketemu lagi. Makasih ya Sukma. Sampai nanti. Dadah.